you go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. Halo, perkenalkan nama saya di studio Video. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan ruang publik pada kawasan lapangan Merdeka Ambon dan Kaum Perdamaian. Lapangan Merdeka Ambon dan Kaum Perdamaian merupakan ruang publik utama di Kota Ambon yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan rekreasi. Pemanfaatan ruang publik di kawasan ini perlu ditinjau dari beberapa aspek utama, yaitu aspek transportasi, aspek penggunaan lahan, aspek fasilitas, dan aspek utilitas. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama dari aspek transportasi, yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Kawasan ini terletak di pusat kota sehingga memiliki akses yang mudah bagi pejalan kaki, kendaraan pribadi, dan transportasi umum. Terdapat beberapa jalur utama di sekitar kawasan, seperti Jalan Patimura dan Jalan Sultan Hairun, yang menjadi akses utama menuju lapangan Merdeka. Pejalan kaki dapat mengakses kawasan ini dengan cukup nyaman melalui trotoar yang menghubungkan berbagai titik di pusat kota. Poin yang kedua yaitu transportasi umum. Tersedia angkutan kota yang melayani rute menuju lapangan Merdeka dan sekitarnya, menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat. Ojek konvensional dan ojek online juga menjadi pilihan transportasi alternatif bagi pengunjung. Untuk poin yang ketiga yaitu parkir dan kemacetan. Area parkir di sekitar lapangan Merdeka terbatas, terutama saat ada acara besar, sehingga sering menyebabkan kepadatan lalu lintas. Beberapa kendaraan sering parkir sembarangan di bahu jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas. Perlu adanya pengelolaan parkir yang lebih baik untuk menghindari kemacetan, terutama pada saat acara besar, seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau konser musik. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek penggunaan lahan. Penggunaan lahan di kawasan lapangan Merdeka dan Kaum Perdamaian harus mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi ruang publik, area hijau, serta zona komersional dan sosial. Lapangan Merdeka Ambon digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk olahraga, rekreasi, dan kegiatan sosial. Sering menjadi lokasi berbagai acara seperti acara kegiatan nasional, konser musik, dan kegiatan keagamaan. Memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lapangan. Perdamaian merupakan simbol perdamaian Ambon, tepatnya institusi yang terdiri pada akhir 1990-an. Kawasan ini menjadi tempat bersejarah, edukasi, menarik wisata domestik maupun mancanegara. Ruang publik di sekitar Kaum Perdamaian perlu dijaga agar tetap nyaman dan terus bagi pengunjung. Untuk area sekitar, di sekitar kawasan terdapat berbagai fasilitas komersial seperti toko, kafe, dan pusat perbelanjaan yang mendukung perekonomian. Keberadaan perkantoran, gedung pemerintah, dan sekitar lapangan Merdeka juga membuat kawasan ini menjadi pusat aktivitas administratif di Kota Ambon. Kita lanjut ke aspek yang ketiga yaitu aspek fasilitas. Fasilitas yang tersedia di kawasan ini mendukung kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan fungsi ruang publik. Untuk poin yang pertama dari aspek fasilitas yaitu ruang terbuka hijau dan tempat duduk. Lapangan Merdeka memiliki area terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi warga. Terdapat bangku-bangku yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai. Untuk poin yang kedua dari aspek fasilitas yaitu sarana olahraga. Terdapat jalur jogging dan lapangan yang sering digunakan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, senam, dan voli. Warga sering memanfaatkan kawasan ini untuk aktivitas kebugaran, terutama di pagi hari dan di sore hari. Poin yang ketiga, fasilitas pendukung para wisata. Tersedia papan informasi wisata yang menjelaskan sejarah makna Kaum Perdamaian, area foto yang menarik bagi wisatawan dengan latar belakang ikon Kota Ambon. Poin yang keempat, keamanan dan kebersihan. Tersedia pos keamanan untuk memastikan ketertiban di kawasan ini. Tempat sampah disediakan di beberapa titik. Namun masih perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kita masuk ke aspek yang
Keempat, yaitu aspek utilitas. Aspek utilitas mencakup infrastruktur dasar yang mendukung fungsi kawasan Lapangan Merdeka dan GOM Perdamaian. Poin yang pertama, penerangan jalan. Lampu di jalan dipasang di sepanjang area publik untuk memastikan keamanan pada malam hari. Beberapa area masih membutuhkan penerangan tambahan agar lebih terang dan aman. Poin yang kedua, toilet umum. Tersedia toilet umum, tetapi perlu peningkatan dalam hal kebersihan dan jumlah fasilitas agar lebih memadai bagi pengunjung. Untuk kesimpulan, Lapangan Merdeka Ambon dan GOM Perdamaian memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang mengakomodasi berbagai aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan rekreasi. Terima kasih.